Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari girl group Gen 4 favorit gua, aespa. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Netizen bicarakan apakah Kwang yang membatasi kreativitas dan konsep aespa sebagai girl group atau tidak. Nih si beritanya guys, netizen memperdebatkan apakah Kwang yang membatasi kreativitas dan konsep aespa sebagai girl group. Baru-baru ini sebuah postingan yang memicu perdebatan tentang konsep Kwang ya aespa menarik perhatian netizen. OP di situs Intis menulis, aku ingin melihat aespa melakukan berbagai konsep tetapi aespa terlalu terikat kepada Kwang ya. Aku merasa mereka perlu memberikan variasi untuk tidak menggunakan satu konsep secara berlebihan. Aku mengerti ada penggemar yang menyukai status quo tetapi tetap saja. Nah, banyak netizen yang akhirnya membalas postingan tersebut guys. Ini beberapa komentar dari Kanets yang dikutip oleh portal berita Pancake ya guys. Yang pertama, ini seperti meminta untuk menjual potongan daging babi di tempat tteokbokki. Yang kedua, itu sebabnya mereka menyanyikan lagu-lagu seperti Life Too Short, Dreams Come True, dan juga Forever. Judul utama harus terus menjalankan konsep utama grup. Yang ketiga, mengapa menciptakan universe baru jika mereka berubah dalam 2 tahun? Aku tidak mengerti mengapa beberapa orang ingin mengubah konsep utama sebuah grup. Yang keempat, beri mereka waktu. Mereka mungkin melakukan konsep yang berbeda di masa depan. Ada juga yang bilang, aku suka aespa yang memiliki konsep berbeda dan kuat. Ada terlalu banyak grup di luar sana yang berakhir ditumpukan tanpa diperhatikan karena mereka tidak memiliki perasaan unik pada grup tersebut atau konsep unik pada grup tersebut. Yang keenam, salah satu anggota berbicara tentang konsep dunia nyata. Kita hanya harus menunggu dan melihat. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, menurut gua premisnya cukup menarik nih. Tiba-tiba ada seorang Kanets yang memulai diskusi ini di salah satu forum komunitas online di Korea gitu. Dia bilang bahwa dia pingin ngelihat aespa itu mencoba lebih banyak konsep. Dia merasa konsep Kwang ya ini jadi apa ya, digunakan terlalu berlebihan sehingga konsep aespa tuh nggak bisa kemana-mana. Aespa nggak bisa coba konsep-konsep yang lain karena terlalu terikat sama konsep Kwang ya gitu. Dan dia pengen konsep aespa tuh lebih luas lagi, lebih general lagi gitu. Nah, ternyata ini dibales sama Kanets yang gua nggak nyangka Kanets banyak kontra sama pendapat orang tersebut. Tadi Kanets bilang bahwa itu sebabnya mereka menyanyikan lagu-lagu seperti Life Too Short, Dreams Come True, dan Forever gitu. Ya, kita semua tahu kalau lagu Life Too Short, Dreams Come True, Forever itu adalah lagu-lagu yang tidak terikat atau tidak terlalu terikat dengan konsep Kwang ya gitu. Lebih ke free lah konsepnya gitu, lebih ke imut gitu. Tidak di liriknya juga tidak ada Kwang-ya-Kwang-yaan gitu. Di MV-nya juga tidak terlalu atau tidak membawa konsepnya ke Kwang ya gitu. Itu salah satu cara aespa keluar dari konsep Kwang ya. Walaupun lagu-lagu tersebut bukanlah title track. Dan ini adalah komentar yang menarik menurut gua. Mengapa menciptakan universe baru jika mereka berubah hanya dalam 2 tahun? Nah, ini gua setuju. Konsep Kwang ya ini udah dibangun sejak sebelum aespa debut gitu. Aespa udah dikonsepin ke arah sana sampai akhirnya debut dengan konsep Kwang ya. Nah, ketika konsep Kwang ya ini sudah jadi, masa malah diubah gitu. Mereka baru di usia kedua atau di tahun kedua promosi mereka gitu. Masa udah mau diubah padahal itu yang dari awal dikonsepin banget. Justru kalau gue lebih setuju untuk dikembangkan. Satu lagi komentar yang menurut gue sangat menarik adalah kata-kata, aku suka aespa yang memiliki konsep berbeda dan kuat gitu. Ada terlalu banyak grup di luar sana yang berakhir ditumpukan. Dalam artian gini, di Gen 4 ini kan grup banyak banget guys. Dan aespa berhasil menjadi yang terdepan. Kita semua tahu, gue udah bahas ini berkali-kali. aespa menjadi girl group Gen 4 pertama yang akhirnya berhasil perfect all ke nomor 1 di Melon. Terus juga pre-ordernya tinggi banget gitu. Intinya aespa banyak memecahkan rekor, bahkan dapat desang dan lain-lain di tahun debutnya gitu. Kenapa? Ya karena konsep aespa yang berbeda ini, konsep Kwang ya ini ternyata works dan berhasil membuat aespa menjadi besar gitu. Jadi ketika ada orang minta aespa justru menghentikan konsep Kwang ya, nyata keluar dari konsep Kwang ya, menurut gua gak make sense karena harusnya konsep ini yang jadi root utamanya aespa. Tapi gua setuju kalau aespa atau konsep Kwang ya ini dikembangkan lebih luas sehingga konsep Kwang ya tidak cuman seperti aespa selama 2 tahun ini. Ya, kita semua tahu dari zaman Black Mamba, Next Level, Savage sampai yang terbaru Girls itu ada root yang sama. Kalau kata member aespa itu namanya saganya Black Mamba, dan Girls kemarin ada terakhir pertarungan mereka dengan Black Mamba. Kedepannya mungkin akan ada saga baru, akan ada cerita baru dalam dunia Kwang ya gitu. Jadi kalau gue setuju Kwang ya dilanjutkan, hanya diperluas universe-nya supaya
warnanya warna baru gitu. Dan kalaupun ada kritik dari gue nih sebagai fans aespa, kritik gue terhadap aespa cuma satu sih, mungkin liriknya tidak terlalu memaksakan harus ada kata Kwangya atau apapun itu yang berbau Kwangya gitu. Cukup di MV-nya yang konsepnya Kwangya gitu. Karena kadang-kadang lagu kalau terlalu dipaksakan ke arah sana, makin lama makin gak relate nih pendengar gitu. Dan akhirnya aespa bisa takutnya ditinggalkan karena lagunya dianggap gak level gitu. Bukan gak level, lagunya dianggap gak apa ya, gak relate, gak level lagi, gak relate, dianggap gak relate sama pendengar gitu. Jadi kalau menurut gua harusnya lebih diluaskan konsepnya supaya aespa lebih besar lagi gitu. Dan kalau di MV gue jujur suka banget sama konsep-konsep Kwangya ini, malah bikin konsep MV-nya aespa itu menurut gue unik dan juga jadi terasa keren, CGI-nya mantep gitu. Jadi kalau untuk MV konsep Kwangya gue setuju banget gitu. Cuman kalau dari lirik, boleh pakai lirik Kwangya dan lain-lain, tapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau lagunya sebenarnya nggak masuk ke sana, jangan dimasuk-masukin gitu sih kalau menurut gua. Nah, gua mau bertanya nih kepada para my fans aespa lainnya, gimana tanggapan kalian terhadap premis ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari salah satu boy group JYP Entertainment Stray Kids. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita official K-pop di Instagram yang berjudul JYP Entertainment dikritik karena abaikan kesehatan Stray Kids. Nih isi beritanya guys, baru-baru ini Stray Kids telah dikonfirmasi untuk tampil di Idol Star Athletic Championship atau ISAC tahun ini. Meskipun banyak orang bersemangat dengan kembalinya kompetisi ini, termasuk Stay yang tidak sabar untuk melihat favorit mereka kembali ke belakang atau kembali comeback dengan jadwal mereka yang padat, grup ini baru-baru ini mengakhiri tur dunia maniak mereka di Amerika Serikat pada 14 Juli. Setelah istirahat sejenak, grup ini dijadwalkan akan mengadakan lebih banyak konser di Jepang pada 26 dan 27 Juli. Dengan syuting ISAC, Stray Kids hanya akan memiliki istirahat 2 hari sebelum syuting dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus. Salah satu anggota, Lino, akan melanjutkan jadwalnya sebagai MC di MBC Music Awards mulai 8 Agustus. Anggota lainnya akan melakukan acara tambahan pada tanggal 10, 11, 14, dan 20. Para penggemar sangat gembira dengan aktivitas grup, tetapi menjadi sangat khawatir ketika banyak anggota terlihat terluka selama tur mereka. Dari Hyunjin yang mengalami patah jari, waduh, Felix pulih dari masalah punggung, Chan terluka pergelangan tangannya, dan anggota lain terlihat mengenakan pita bantuan. Sebelumnya Felix, IN, dan juga Lino sempat terpapar COVID-19. Felix menyadari bahwa tidak bijaksana untuk mengirim anggota untuk berpartisipasi dalam kompetisi ISAC sementara memiliki cedera yang sudah ada sebelumnya dan sedikit waktu untuk beristirahat di jadwal. Banyak yang mengatakan bahwa kesehatan para anggota jauh lebih penting dan mereka harus mendapatkan perawatan dan istirahat yang layak. Bahkan banyak yang menggunakan media sosial untuk membandingkan bagaimana mereka sebelumnya berkompetisi di ISAC setelah rekaman promosi Lavender, dan para anggota terlihat tertidur karena lelah setelah jadwal sibuk mereka. Berharap JYP Entertainment akan mendengarkan keprihatinan mereka. Stay mulai membuat trending Let Them Rest dan juga Let Stray Kids Rest di Twitter. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, jadi Stay, para fansnya Stray Kids ini menaikkan hashtag Let Them Rest dan juga Let Stray Kids Rest gitu, supaya Stray Kids ini dikasih waktu istirahat gitu. Karena walaupun mereka senang Stray Kids akhirnya punya banyak kegiatan gitu, tapi mereka juga khawatir karena kegiatannya dianggap terlalu padat. Tadi kalian bisa dengar sendiri, tanggal 14 Juli kemarin Stray Kids itu baru aja selesai tour maniak di Amerika Serikat gitu. Dan tanggal 26-27 Juli ini mereka konser di Jepang. Nah, 2 hari istirahat, 28-29 istirahat, tanggal 30 sampai 1 Agustus, 30 Juli sampai 1 Agustus, mereka akan ikut ISAC atau Idol Star Athletic Championship atau lomba olahraga. Kita semua tahu lomba olahraga itu capek gitu, dan ternyata ditunjukkan oleh fans Stray Kids juga bahwa tahun lalu ketika habis ngikutin ISAC ini, member Stray Kids itu banyak yang tertidur, banyak yang kecapean banget gitu. Sementara ini aja mereka habis tur kemana-mana gitu. Dan setelah acara ISAC ini tanggal 8-nya membernya Lino tadi jadi MC di MBC Music Awards, terus tanggal 10, 11 dan juga sampai tanggal 20 Agustus para member juga punya acara tambahan gitu. Jadi para fans benar-benar khawatir. Nah, dari berita ini yang gua kaget adalah ternyata beberapa member Stray Kids itu bahkan ada yang patah jari tadi katanya. Gua nggak tahu ini bener apa enggak ya. Di portal beritanya si Felix itu bukan, siapa tadi? Hyunjin mengalami patah jari. Felix baru cedera atau baru pulih dari cedera punggung gitu. Chan mengalami masalah di pergelangan tangan. Ternyata beberapa member Stray Kids itu ada yang sempet mengalami cedera gara-gara tour kemarin gitu. Bahkan yang terbaru ada si Felix, IN, dan juga Lino katanya sempat terpapar COVID beberapa waktu yang lalu. Intinya mereka udah banyak cedera dan juga sakit nih beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, sedangkan sekarang jadwalnya padat sepadat-padat ya gitu. Dan para fans mengkritik dengan keikutsertaannya Stray Kids ke acara ISAC. Kenapa dikala
jadwal mereka padat, mereka juga tetap dikirim ke Isaac, ke kompetisi olahraga yang sangat capek. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya, mungkin kalian bukan fans Stray Kids dan bertanya-tanya, ya elah konser doang apa capeknya? Ini gue kasih tau, konser tuh capek banget. Ada banyak sekali dokumentari idol yang abis konser atau selama konser tuh pingsan, kecapean, abis konser dibawa ke rumah sakit dan lain-lain. Bahkan bias gue sendiri, G-Dragon tuh pernah lagi nyanyi, pas part dia keluar panggung dulu, dia pingsan selama lagunya. Pas part dia mau itu lagi, baru dia dibangunin lagi gitu. Itu secapek itu konser gitu. Jadi ketika mereka konser berapa kali secara padat ini, terus tiba-tiba disuruh kompetisi olahraga, waduh, gua gak kebayang sih, capek banget pasti Stray Kids tuh. Badan mereka juga, mereka kan manusia, badan ada limitnya gitu. Jadi kalau gua setuju sama Stay yang menyampaikan pendapat mereka kepada JYP untuk mulai mengatur jadwalnya Stray Kids gitu, atau dipertimbangkan lagi Stray Kids ikut Isaac. Tapi biasanya kalau udah kayak gini, udah tanda tangan kontrak juga, ya udah harus ikut. Gue nggak ngerti lah gimana. Atau mungkin mereka diikutkan lomba yang happy doang, yang nggak terlalu capek aja gitu. Karena kalau mereka kecapean terus sakit, terus malah vakum lama gara-gara sakit, kan kasihan gitu. Jadi ya gue dukung Stay untuk bicara ke pihak JYP Entertainment ya. Semoga Stray Kids bisa dapat jadwal yang lebih manusiawi, yang lebih ada jaraknya lah gitu, supaya mereka bisa ada waktu istirahatnya juga. Semangat untuk Stay, semoga didengarkan oleh agensi, amin. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas adalah berita bahagia yang kembali datang dari girl group favorit gue, siapa lagi kalau bukan Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul YG Entertainment janjikan video musik termahal untuk comeback Blackpink Agustus mendatang. Nih isi beritanya guys, YG Entertainment telah berjanji bahwa video musik comeback Blackpink pada bulan Agustus akan menjadi video musik termahal sepanjang masa. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh YG Entertainment ke outlet media termasuk Newson, perusahaan tersebut membagikan rencana mereka untuk comeback Blackpink pada bulan Agustus. Ini pernyataannya, Blackpink saat ini sedang syuting video musik mereka. Biaya produksi tertinggi sepanjang masa diinvestasikan ke dalamnya karena kami telah mempersiapkan dengan baik dengan rencana yang matang. Seluruh proses berjalan dengan lancar. Blackpink sendiri akan meluncurkan serangkaian proyek terkait musik, dimulai dengan konser kolaborasi mereka dengan PUBG Mobile dan comeback Agustus mereka ke tur dunia terbesar mereka di akhir tahun. Proyek lain juga sedang dikerjakan untuk grup dan akan dirilis konten dan proyek yang stabil. Rilisan pertama akan menjadi video musik untuk Ready for Love yang akan dirilis pada 29 Juli. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Ya, pihak YG Entertainment udah angkat suara terkait comebacknya Blackpink. Mereka menjanjikan bahwa video musik Blackpink ini akan jadi video musik termahal sepanjang masa di K-pop gitu. Berarti memang mereka nggak main-main. Memang harusnya tidak main-main karena Blackpink sendiri adalah girl group terbesar K-pop sekarang gitu, dan sudah hampir 2 tahun tidak comeback. Maka yang nunggu Blackpink ini gue yakin akan sangat banyak, dan kita tahu 2 tahun nggak comeback aja nama Blackpink terus besar, terus berpengaruh gitu. Tiap kali mereka diundang ke acara-acara tertentu, itu pers dan juga penggemar bisa kayak zombie, kayak tren tubusan nyamperin mereka gitu. Jadi comeback mereka ini pasti ditunggu-tunggu banget, dan YG sepertinya tidak mau main-main terhadap momentumnya. Sekarang mereka benar-benar menginvestasikan besar-besaran, dan kedepannya Blackpink akan fokus ke project musik. Dimulai di tanggal 29 Juli ini mereka akan merilis MV untuk Ready for Love yang kemarin sudah sempat ditampilkan kerjasama sama PUBG Mobile di konser virtual kemarin. Dan yang menarik di sini adalah YG Entertainment bilang bahwa mereka sudah merencanakan secara matang dan juga kontennya akan stabil nanti ke depannya. Jadi kayaknya emang kita nggak tahu, gue nggak bisa bilang sih. Banyak yang bilang jangan terlalu percaya YG bang gitu. Tapi melihat mereka ngomong ini sih, gue percaya bahwa kedepannya kita bukan cuma dirilisin MV, tapi juga ada konten-konten yang akan menarik yang datang gitu. Dan tentu saja guys, puncaknya adalah konser Blackpink di akhir tahun ini gitu. Gue udah bilang kemarin bahwa siapkan duit, nabung dari sekarang. Konser Blackpink kemungkinan dimulai akhir tahun, maka di Indonesia kemungkinan entah di akhir tahun banget atau di awal tahun depan. Jadi kita masih punya space panjang untuk nabung. Kalau kalian benar-benar nungguin Blackpink, yuk nabung dari sekarang. Gue udah bilang itu tadi kan. Dan yang menarik adalah sebelum gue bahas ini di YouTube, gue udah sempet bikin tadi di TikTok gue ngebahas tentang ini, dan komentarnya lucu-lucu banget. Jadi dapat insight gue buat bahas ini di YouTube. Banyak yang bilang ini lucu banget sih. Gue gak sadar pertama aja, banyak yang bilang, wah jangan-jangan Blackpink abis ini mau bakar pesawat. Gue bingung, mau bakar pesawat. Setelah gue inget-inget dan ada yang komen lagi, gue baru inget YG kan selama ini identik dengan bakar mobil di MV-nya kan.
Dan sekarang katanya akan jadi yang termahal MV-nya Blackpink. Jadi pada bilang jangan-jangan di MV ini akan ada bakar pesawat. Bahkan ada yang bilang pantesan kemarin Lisa beli jet pribadi ternyata buat dibakar. Shit, kata gua ada aja yang mikir nyampe sono gitu. Bahkan ada yang komen jangan-jangan untuk kali ini adalah di MV-nya bakar gedung dari YG Entertainment. Ini Blink yang kesal sama YG kali ya. Intinya karena YG bilang ini akan jadi MV girl group termahal sepanjang masa gitu, maka bukan MV girl group, malah MV comeback termahal sepanjang masa gitu. Jadi mungkin ini MV termahal K-pop sepanjang masa ke depannya gitu. Dan ya nggak ngerti, jangan-jangan beneran ada pesawat yang dibakar. Gue sih nggak kaget kalau ada pesawat yang dibakar gitu. Cuman kalau pesawat gokil sih, berapa duit abis cuma buat MV doang gitu. Dan pastikan sih, kalau gue pengennya gini, ini pengennya gue aja, pastikan YG bikin MV yang bener-bener bagus dan menarik supaya tidak kalah view-nya sama dance practice-nya seperti How You Like That kemarin gitu. Jadi pastikan MV kali ini adalah MV yang bener-bener eye-catching untuk ditonton berkali-kali. Oke YG, gue yakin sih 1 miliar lebih lagi akan dapet sih penontonnya untuk MV terbaru ini juga gitu. Jadi mari kita tunggu comeback-nya Blackpink. Buat kalian para Blink, punya tanggapan gak kalian terhadap berita ini? Kalau kalian punya tanggapan seperti biasa, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komen di bawah, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.